Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun sampai hari ini kita masih harus belajar dari rumah. Anak-anak, berjumpa lagi dengan program B4D Belajar Bahasa bersama Bu Dian. Kita bantu Reno yuk. Bantu Reno gimana? Itu loh setelah rumahnya kebakaran, sekarang usaha jualan ibunya Reno juga nggak ada yang beli karena PPKM ini. Lalu apa rencanamu? Aku punya rencana kita buat iklan saja. Kita tawarkan kue-kue yang dijual sama Reno itu secara online. Kan kalau online tidak ada pembatasan sih. Wah, ide bagus itu, Fik. Iya sih, tapi aku bingung harus mulai dari mana. Kamu bantu ya. Kalau itu sih pasti, Fik. Tapi soal iklan ini bagaimana kalau kita tanya langsung saja ke Ibu Dian? Jadi kan beliau juga tahu kan bagaimana cara membuat iklan yang baik sesuai dengan materi yang akan kita bahas nanti. Oh iya, benar juga. Kita temui saja Bu Dian. Kebetulan saya juga ada yang mau saya tanyakan tentang poster. Yuk, itu Bu Dian. Hai Bu. Bu, saya mau nanya. Seandainya kita mau buat iklan, itu bagaimana bahasanya yang bagus ya Bu? Oh, kalau untuk iklan sebaiknya gunakan bahasa yang membujuk supaya orang tertarik untuk menggunakan jasa atau barang yang kita tawarkan. Kalau cukup pakai gambar saja Bu dengan tulisan, apakah itu bisa Bu? Bisa juga sih Pik, tapi nanti cenderung ke poster. Apa bedanya Bu? Sebenarnya ini bentuk keragaman iklan yang menyebabkan muncul bentuk dan teknis penyajiannya, sehingga ada slogan dan poster. Kalau slogan itu hanya kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau disebut dengan moto. Nah, sedangkan poster adalah gabungan dari kata-kata dan gambar. Nah, sementara di iklan ada gambar, ada gerak, ada kata-kata, dan ada suara. Jadi iklan itu lebih lengkap. Jadi kalau saya mau ngajak teman-teman banyak membaca buku, terus saya pasang gambar dan kata-kata, itu lebih cocok ke poster ya Bu? Benar, tepat sekali Pik. Lalu Bu, kalau kita sering melihat quote sekarang ini yang lagi tren, itu quote itu lebih ke slogan ya Bu? Wah, benar sekali kamu Sisi. Wah, luar biasa kalian berdua ya. Oh gitu ya Bu. Jadi kalau kami mau bantu Reno untuk membantu dagangan ibunya, lebih cocok ke iklan ya Bu? Kalau saran ibu ya sebaiknya iklan saja. Nanti Fikri atau Sisi buat endorse saja ya, lengkap testimoni, kemudian tempatnya, lengkapi fakta dan opininya. Jadi supaya orang tertarik untuk membeli dagangan yang kalian jual. Wah, terima kasih Bu masukannya. Nanti Fikri juga mau tanya Bu. Fikri mau membuat poster untuk ngajak teman-teman membaca persiapan AKM ya Bu? Tentu saja Fik. Anak-anak tadi sudah menyimak percakapan antara Ibu, Fikri dan Sisi? Iya, karena pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tag iklan, slogan, dan poster. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membedakan antara iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, kalian bisa menganalisis unsur-unsur pembentuk iklan dan pola-pola penyajian iklan. Anak-anak, dari percakapan tadi juga kalian sepintas sudah mengetahui apa itu iklan, slogan, dan poster, serta apa perbedaan di antara ketiganya. Namun untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak tayangan berikut ini. Pengertian iklan. Iklan adalah teks yang mendorong, membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai barang dan jasa yang dijual, dimuat di media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi. Keragaman iklan menyebabkan muncul bentuk dan teknis penyajian, sehingga terdapat istilah, slogan, dan poster. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari sebuah usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan disebut juga moto atau semboyan. Slogan mengutamakan kekuatan makna.
Contoh, bersatu kita teguh, bercerai runtuh. Membaca, membuka jendela dunia. Poster adalah plakat, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yaitu pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata seperti pada contoh berikut ini. Selanjutnya, perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Pada iklan terdapat gambar, kata-kata, gerak, dan suara itu untuk yang di televisi. Kalau di radio hanya gambar, kata-kata, dan suara. Sementara slogan ada yang terdapat kata-kata dan suara untuk di radio, tetapi untuk di surat kabar biasanya hanya kata-kata. Sedangkan poster seperti yang kita sering lihat di sekolah itu terdapat gambar dan kata-kata. Unsur-unsur pembentuk iklan. Yang pertama, sumber. Pasang iklan. Pesan adalah informasi yang disampaikan dalam iklan tersebut. Kemudian sarana yang digunakan. Apakah media cetak, internet, atau televisi dan radio. Penerima ini adalah individu atau kelompok yang akan membaca atau menonton iklan. Efek adalah perubahan yang terjadi pada individu atau kelompok penerima. Sedangkan umpan balik adalah reaksi atau respon yang diharapkan oleh sumber terhadap si penerima. Selanjutnya, pola-pola penyajian iklan. Pola-pola penyajian iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan media, yang kedua berdasarkan isi. Berdasarkan media dibagi menjadi iklan media cetak, iklan media elektronik. Iklan media cetak terbagi menjadi iklan baris dan iklan kolom. Sementara iklan elektronik terbagi menjadi iklan radio, iklan televisi, iklan film, dan iklan internet. Sementara berdasarkan isi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, iklan pemberitahuan, ini biasanya kaitannya dengan lelang dan sebagainya. Iklan layanan masyarakat yang kita sering temui saat ini seperti ajakan mencuci tangan, ajakan tetap berada di rumah, dan ajakan mengenakan masker. Sementara iklan penawaran ini biasanya kaitan dengan komersil, contohnya bisa seperti iklan lowongan pekerjaan. Berikut adalah contoh iklan. Yang pertama, contoh iklan baris seperti ini. Ini dihitung berdasarkan kata-kata atau huruf yang ada di dalamnya. Kemudian contoh kolom, ini seperti ini kalau di surat kabar dihitung berdasarkan berapa kolom, berapa tinggi dan berapa lebarnya. Kemudian iklan pemberitahuan, ini pengumuman, dan ini juga kalau di surat kabar ini termasuk iklan kolom. Dan ini contoh iklan layanan masyarakat, dampak negatif menggunakan gadget. Kita lanjutkan kepada contoh iklan penawaran. Ini termasuk contoh iklan penawaran. Selanjutnya, struktur teks iklan. Struktur teks iklan terbagi menjadi pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Kemudian yang kedua, pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar atau pemirsa berbuat sesuatu. Biasanya pada pernyataan persuasif dimuat kelebihan produk yang ditawarkan. Iklan juga dilengkapi dengan slogan. Kemudian iklan dilengkapi dengan gambar dan logo perusahaan atau nama produk. Khusus untuk pernyataan persuasif dan slogan pada iklan, ini akan kita bahas pada kaidah kebahasaan teks iklan. Berikut adalah contoh analisis iklan. Pada iklan jasa penjualan rumah, bagian pertama kita sebut dengan pengenalan produk untuk strukturnya. Kemudian yang di sini ini termasuk pernyataan persuasif, ya. Persuasif ajakan untuk menggunakan jasa penjualan rumah. Kemudian jasa penjualan rumah profesional, cepat dan murah, ini termasuk slogan. Dan BM Property ini termasuk gambar dan logo perusahaan. Pola penyajiannya ini termasuk iklan internet berdasarkan media. Kemudian ini termasuk iklan penawaran kalau berdasarkan isinya.
Unsur pembentuk iklannya, sumbernya adalah BM Property, pesannya adalah jasa penjualan rumah atau broker, sarana yang digunakan adalah internet, penerimanya adalah para pengguna internet, efek yang diharapkan adalah percaya dengan jasa yang ditawarkan, sementara umpan balik yang diharapkan adalah mempercayakan penjualan properti kepada PM Property. Nah, sudah disimak anak-anak penjelasan tadi? Ya anak-anak, agar kalian semakin paham, sebaiknya kalian juga mencari referensi lain seperti membaca buku teks yang sudah dibagikan, kemudian mencari di mesin pencarian Google. Lalu agar kalian lebih memahami, kita akan aplikasikan dengan cara kalian berdiskusi menyelesaikan LKPD yang Ibu bagikan. Demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita selanjutnya tentang struktur dan kaidah kebahasaan, tag iklan, slogan, dan poster. Sebelum Ibu akhiri, ingat terapkan 3M di rumah. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.